Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pelajaran teknik pemrograman dasar mikroprosesor dan mikrokontroler. Yang ini akan Anda pelajari di kelas 10, khususnya kompetensi keahlian teknik audio video. Untuk mata pelajaran teknik pemrograman dasar dan mikroprosesor ini nanti kita singkat bahasanya supaya lebih mudah. Kita singkat dengan bahasa TPMM. Pembelajaran ini akan diajarkan atau akan kita pelajari berkaitan dengan 3 bagian. Yang pertama adalah jenis bahasa pemrograman, yang kedua adalah arsitektur mikroprosesor, dan yang ketiga nanti bahasa program mikrokontroler. Nah, dari ketiga ini akan saling berkaitan, artinya Anda harus memenuhi satu tahap dulu baru bisa menuju tahap selanjutnya. Pengertian dari bahasa pemrograman itu sendiri yaitu adalah sebuah bahasa yang menerjemahkan perintah yang diberikan oleh pengguna dalam susunan instruksi berupa kode terstruktur kepada mesin komputer untuk mengerjakan suatu proses tertentu. Artinya bahasa pemrograman itu adalah sebetulnya hanya berupa kode-kode yang terstruktur, artinya tertata secara sistematis. Nah, kode-kode ini yang membuat adalah programmer, sehingga komputer itu bisa menerjemahkan kode-kode ini menjadi sebuah bahasa yang dikenal pada sebuah komputer. Untuk karakteristik bahasa pemrograman itu satu, tadi memiliki tata bahasa dengan aturan khusus. Jadi tidak sembarang, artinya bahasa itu harus sistematis. Kemudian yang kedua, memiliki interrupt library. Nah, interrupt library adalah kosakata yang bisa kita panggil kapanpun, atau misalkan sewaktu kita menjalankan sebuah program, ketika kita panggilkan kosakata yang ada di program tersebut, itu akan masuk ke program yang kita panggil. Kemudian yang ketiga yaitu menggunakan interpreter atau compiler. Compiler ini adalah alat pengubah. Pengubah kemana? Ya ini fungsinya untuk menerjemahkan dari kode-kode itu ke dalam bahasa mesin. Itu dari karakteristik dari 3 bahasa pemrograman. Nah, penggunaan bahasa pemrograman bagaimana? Nah, ada 2 ya. Yang pertama khusus dan yang kedua adalah umum. Nah, kalau khusus itu buat apa? Yaitu jenis bahasa pemrograman yang dibuat untuk keperluan tertentu. Misalkan ada bahasa yang namanya assembler, prolog, COBOL, dan Fortran. Nah, assembler ini biasanya digunakan untuk pemrograman robot. Nah, jadi kenapa kok pemrograman robot itu adalah khusus? Karena robot itu hanya didesain untuk keperluan-keperluan tertentu. Kemudian yang selanjutnya dalam penggunaan secara umum, artinya pemrograman yang digunakan untuk menciptakan aplikasi yang bersifat general atau umum. Nah, contoh bahasa pemrogramannya adalah C++, Visual Basic, Java, PHP, Del, dan DLP. Nah, kenapa kok bisa disebut secara umum? Nah, biasanya ini digunakan untuk berbagai keperluan. Misalkan saja kalau Anda punya handphone, nah pasti ada aplikasinya, ada bahasa pemrogramannya yaitu Android. Nah, dalam Android itu pasti
punya beberapa fungsi ya, bukan keperluan tertentu, artinya punya beberapa keperluan yang bisa dipenuhi dari aplikasi tersebut. Kemudian level dari bahasa pemrograman. Level ini artinya apa? Tingkatan ya. Tingkatan bahasa pemrograman. Yang pertama ada bahasa tingkat rendah. Nah, bahasa tingkat rendah itu seperti apa? Bahasa yang hanya dimengerti oleh mesin yang berupa bilangan 0 dan 1 atau on off. Contohnya adalah bahasa biner, kemudian bahasa rakitan atau assembler. Nah, tadi ini yang digunakan biasanya pada robotik. Kemudian yang kedua itu ada bahasa tingkat tinggi. Nah, artinya bahasa yang dirancang mendekati bahasa manusia sehari-hari, tetapi membutuhkan compiler atau translator. Nah, fungsinya untuk apa? Ya, untuk menerjemahkan bahasa sehari-hari kita ini ke dalam mesin. Contoh yang merupakan bahasa tingkat tinggi adalah Java, Visual Basic, Pascal, Delphi, C++, dan lain sebagainya. Assembler, kemudian biner dan sebagainya yang digunakan untuk keperluan untuk dari dua tadi ada bahasa tingkat tinggi itu berarti bahasa yang dapat dipahami oleh manusia dan dapat dipahami oleh mesin komputer. Nah, Pascal, yang keempat bahasa C, dan yang kelima adalah bahasa basic. Nah, itu intinya jenis-jenis bahasa yang ada di dalam pemrograman komputer. Nah, untuk itu karena kita sekarang akan belajar yang namanya pemrograman, tentunya kita ambil yang paling mudah. Artinya yang paling mudah berarti kita gunakan bahasa yang seperti bahasa sehari-hari. Nah, untuk bahasa sehari-hari ini di sini kita gunakan yang namanya nanti bahasa basic. Nah, bahasa basic itu nanti akan dikembangkan oleh beberapa aplikasi. Salah satunya yaitu nanti nama Microsoft Visual Basic. Nah, di aplikasi ini nanti Anda bisa membuat sebuah program, membuat aplikasi yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Jadi intinya seperti itu. Untuk pemrograman yang akan dipelajari nanti arahnya kita masuk ke yang namanya bahasa basic. Nah, aplikasinya namanya apa? Ya namanya Microsoft Visual Basic. Kemudian apa sih itu aplikasi Visual Basic? Nah, Visual Basic merupakan salah satu bahasa program komputer. Bahasa pemrograman adalah perintah-perintah yang dimengerti oleh komputer untuk melakukan tugas tertentu. Bahasa pemrograman Visual Basic yang dikembangkan oleh Microsoft sejak tahun 1991 merupakan pengembangan dari bahasa pemrograman basic. Jadi intinya bahasa basic tadi sudah ada ya. Nah, kemudian dikembangkan lagi oleh perusahaan yang namanya Microsoft ini. Nah, sehingga muncul yang namanya aplikasi Microsoft Visual Basic. Nah, untuk Visual Basic ini merupakan salah satu aplikasi yang berfungsi untuk membantu ya, untuk membuat dan membantu berbagai macam program komputer, khususnya yang menggunakan sistem operasi Windows. Nah, Visual Basic merupakan salah satu bahasa pemrograman komputer yang mendukung pemrograman berorientasi
objek. Nah, kalau disingkat menjadi OOP, Object Oriented Program. Jadi intinya kita dalam membuat pemrograman atau membuat aplikasi itu nanti orientasi yang pertama adalah objeknya terlebih dahulu. Dari objek itu nanti baru kita tahu apa saja yang diperlukan dalam membuat objek tersebut. Nah, itu yang namanya atau yang kita kenal dengan bahasa Object Oriented Programming, disingkat menjadi OOP. Nah, ini salah satu penerapan dari OOP. Artinya Object Oriented Programming artinya seperti ini. Kita akan membuat sebuah mobil. Ini saya analogikan, kita akan membuat sebuah mobil. Nah, mobil itu punya sebuah metode atau cara. Nah, metodenya bagaimana? Mobil itu bisa maju, bisa mundur, dan bisa berhenti. Ini yang namanya metodenya. Kemudian mobil itu punya properti. Nah, properti itu adalah informasi. Nah, ternyata mobilnya mereknya Toyota. Tipenya sedan, warnanya misalkan di sini adalah abu-abu. Itu adalah bagian dari informasi. Nah, kemudian setelah informasi, mobil itu punya istilahnya sebuah event. Event itu artinya kalau di bahasa Indonesia kan ada peristiwa ya. Nah, intinya mobil itu bisa selain tadi metodenya maju mundur berhenti, berarti cara untuk menggunakan mobil ini yang pertama, mobil itu bisa dibuka pintunya, bisa didorong, dan mungkin juga bisa ditabrak. Nah, akhirnya di sini akan selalu berkaitan. Tapi dasarnya tadi berasal dari objek ini. Jadi intinya orientasi objek itu nanti ada metode, ada properti, dan ada event. Nah, ini dianalogikan di aplikasi. Di sini adalah objeknya adalah form. Form itu bisa di hide. Hide itu adalah disembunyikan, bisa dipindah, dan bisa ditampilkan. Itu metodenya. Sementara informasinya atau propertinya, objek form ini bisa kita ganti warnanya, kita bisa berikan tulisan, bisa kita berikan sebuah gaya garis ya atau style garis. Nah, terus objek ini juga bisa diklik, di load, istilahnya di load itu dibuka, kemudian di resize. Resize itu ya dikecilkan atau dibesarkan. Jadi kita akan membuat program ya berbasis objek ini. Seperti itu. Nah, dalam Visual Basic juga dikenal yang namanya IDE. Kepanjangan dari Integrated Development Environment. Nah, artinya apa? Visual Basic ini menggunakan menu-menu yang berupa visual atau berupa gambar sehingga kalian mudah untuk menggunakannya. Intinya itu. Jadi IDE itu adalah Integrated Development Environment yang intinya bahasa ini ya dalam mengoperasikannya menggunakan sebuah visual atau gambar. Nah, ini merupakan tampilan dari IDE tadi. Nah, kenapa kok saya bilang berupa gambar? Di sini sudah terlihat sekali. Di sini ada gambar-gambar huruf A, kemudian ada gambar kotak. Nah, ini kan merupakan visual ya. Kemudian di sini pun sama,
di sini ada yang namanya toolbar, kemudian yang atas adalah namanya menu, kemudian di sini ada toolbox ya, bagian ini semua toolbox. Kemudian lembar kerja itu namanya form. Kemudian tadi project explore di sini, ini project-project yang akan kita buat. Kemudian propertinya di sini, kemudian form layout window-nya di bawah ini. Nah, ini yang namanya IDE, Integrated Development Environment. Nah, untuk menu-menunya atau IDE-nya ya terdiri dari ini, ada berbagai jenis. Ada menu, ada toolbar, ada form, ada toolbox, project, property, dan form layout window. Nah, semua ini bisa nanti Anda baca. Ya, saya sudah melampirkan di materi berupa gambar. Jadi Anda tidak perlu mendownload, tinggal langsung membuka materi tersebut dan bisa membaca sehingga Anda mudah memahami apa yang akan kita pelajari. Mungkin itu